Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Kali ini Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Jawana Hamsa Jataka. Kisah ini mengandung pesan mendalam yang bisa kita pelajari bersama. Yuk, kita simak ceritanya. Mari Angsa, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana tentang Darhadama Sutanta atau cerita perumpamaan dari orang kuat. Dahulu kala di kerajaan Benares, hiduplah seekor angsa emas yang luar biasa cepat, bijaksana, dan mulia. Ia bukan angsa biasa, ia adalah reinkarnasi dari Bodhisatta bersama 90.000 kawanan angsa lainnya. Ia tinggal damai di gunung Citakuta, memimpin dengan kasih dan kebijaksanaan. Suatu hari, saat terbang bersama kawanannya melintasi langit Benares, Raja melihat kilauan tubuh emasnya dan terpana. Sang Raja berkata, "Ini pasti burung pemimpin, sebagaimana aku memimpin manusia." Penuh rasa kagum, Raja memerintahkan para pengiring untuk memuja sang angsa, memperlakukannya layaknya tamu kehormatan. Sejak saat itu, sang angsa dan Raja Benares menjadi sahabat. Setiap hari sang raja menanti-nantikan kedatangannya. Ketika sang angsa datang, ia membawa air dari danau Anotatta di satu sayap dan bubuk cendana di sayap lainnya, menyambut sang raja dengan harum dan kesejukan. Namun, suatu hari, dua angsa muda dari kawanan itu ingin menguji kecepatan mereka dengan menantang matahari. Sang pemimpin memperingatkan, kecepatan matahari tak bisa ditandingi. Kalian bisa binasa. Tapi keduanya keras kepala dan diam-diam pergi sebelum fajar, bertekad mengalahkan sang surya. Mengetahui dua angsa muda hilang, sang angsa pemimpin terbang menyusul mereka ke gunung Yugandhara. Ia menentukan mereka bersiap-siap dan mencoba mencegah, namun gagal. Ketika matahari muncul, mereka terbang. Namun tak lama kemudian, yang pertama kehabisan tenaga. Sayapnya terasa seperti terbakar. "Saya tidak sanggup lagi," serunya. Sang pemimpin segera menyelamatkannya, mengangkatnya dengan sayap lebar dan membawanya pulang ke Citakuta. Lalu ia kembali terbang, menyusul angsa muda kedua. Seperti sebelumnya, angsa kedua pun menyerah di tengah jalan, dan sang pemimpin menyelamatkannya juga. Kini tinggal ia sendiri, sang angsa emas. "Sekarang aku akan menantang matahari," katanya. Dengan satu kepakan, ia melesat ke puncak gunung. Kepakan kedua membuatnya menyusul dan bahkan melewati matahari. Ia menari-nari di depan sang surya, membuktikan bahwa ia bahkan lebih cepat dari cahaya. Setelah membuktikan dirinya, ia terbang ke Benares. Seluruh kota tertutup bayangannya. Raja terkejut dan kagum, lalu menyambutnya kembali. Sang angsa berkata, "Aku akan menunjukkan kecepatan, tapi bukan yang paling hebat." Ia meminta 4 pemanah menembakkan anak panah bersamaan. Hebatnya, ia menangkap semua sebelum menyentuh tanah. Tapi kemudian ia berkata, "Ini bukan kecepatan tertinggi. Ada yang lebih cepat dari angin, cahaya, bahkan para dewa, yaitu kehancuran kehidupan. Kematian datang tanpa diduga dan tak ada yang bisa menghindar." Raja pun terhenyak, ketakutan akan kefanaan, dan jatuh pingsan. Setelah sadar, Raja memohon sang angsa untuk tinggal bersamanya dan mengajarinya kebijaksanaan. Namun, sang angsa berkata, "Persahabatan
bisa memudar jika terlalu lama bersama. Lebih baik aku pergi. Tapi jika umur masih mengizinkan, kita akan bertemu kembali. Dengan bijaksana, ia pun terbang pulang ke gunung, meninggalkan pesan tentang kebenaran, kefanaan, dan nilai hidup yang sejati. Dalam kisah Jawana Hamsa Jataka, solusi yang didapatkan adalah terletak pada kebijaksanaan Sang Bodhisatta dalam menghadapi ketidaktahuan dan keangkuhan, serta caranya menyampaikan kebenaran secara bijak. Kedua angsa muda hendak menandingi matahari. Sang Bodhisatta tidak melarang secara keras atau memaksa, melainkan memberikan peringatan yang disampaikan dengan alasan dan kasih sayang. Namun, ketika peringatan itu diabaikan, ia tidak membiarkan mereka binasa. Ia mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin, menyelamatkan mereka satu persatu, dan menunjukkan bagaimana seharusnya kekuatan digunakan. Ini adalah solusi yang berbasis pada welas asih dan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Dalam dunia nyata, solusi terhadap ketidaktahuan dan keangkuhan seringkali bukan sekedar peringatan atau larangan, tapi keterlibatan langsung dan memberikan contoh melalui tindakan. Selain itu, ketika sang raja merasa kagum dan takut sekaligus akan kemampuan sang angsa, sang Bodhisatta tidak menyombongkan diri atau mengejar pujian, melainkan mengubah momen tersebut menjadi pelajaran spiritual. Ia menekankan bahwa tidak ada kecepatan yang bisa mengalahkan kematian. Ini adalah solusi untuk kesombongan manusia, mengingatkan pada kefanaan agar seseorang kembali pada kerendahan hati dan kebijaksanaan. Sang Bodhisatta tidak memaksakan ajarannya, namun memberikan kesempatan bagi sang raja untuk belajar dan merenung sendiri. Itulah bentuk solusi sejati, bukan hanya menyelamatkan tubuh, tapi juga menyentuh hati dan pikiran orang lain. Pesan moral utama dari Jawana Hamsa Jataka adalah bahwa kebijaksanaan dan welas asih jauh lebih penting dan berharga daripada kekuatan atau kecepatan semata. Cerita ini mengajarkan bahwa orang yang benar-benar bijak bukan hanya menghindari kesombongan, tetapi juga mau membantu mereka yang terjatuh karena kesombongannya sendiri. Dua angsa muda yang keras kepala mencerminkan sifat manusia yang seringkali terlalu percaya diri, mengejar ambisi tanpa mempertimbangkan risiko dan nasihat orang lain. Namun, keberadaan seorang pemimpin seperti angsa emas memperlihatkan betapa pentingnya peran seseorang yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga matang secara moral dan emosional. Ia tidak hanya berbicara tentang bahaya, tetapi juga siap menyelamatkan ketika bencana terjadi, tanpa menghakimi. Selain itu, cerita ini juga menyoroti banyak sekali kebesaran dan kejayaan duniawi. Bahkan, kecepatan dan kekuasaan tidak dapat menandingi kecepatan waktu dan datangnya kematian. Pesan ini menyentuh nilai spiritual yang dalam, bahwa hidup ini fana. Dan hanya dengan memahami hal itu, kita bisa hidup lebih bijaksana dan bermakna. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, cerita ini mengajak kita untuk tidak hanya mengejar pencapaian duniawi, tapi juga mengembangkan sifat-sifat luhur seperti kasih sayang, pengendalian diri, dan kesadaran akan waktu dan perubahan. Kesuksesan sejati bukanlah ketika kita menang dari orang lain, tetapi ketika kita mampu menyelamatkan
dan membawa manfaat bagi orang lain. Dari Jawana Hamsa Jataka, kita dapat menyimpulkan bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada kecepatan, kekuasaan, atau kemampuan mengungguli makhluk lain, tetapi pada kemampuan untuk berpikir jernih, bersikap rendah hati, dan bertindak dengan welas asih. Sang Bodhisatta sebagai angsa emas memperlihatkan bahwa seorang pemimpin tidak semestinya hanya memerintah, tapi hadir secara nyata untuk membimbing dan melindungi. Kesombongan dua angsa muda menjadi pelajaran penting bahwa keinginan untuk membuktikan diri secara berlebihan bisa berujung pada kehancuran jika tidak diiringi dengan kebijaksanaan. Keberhasilan sang angsa emas bukan hanya dalam menyelamatkan mereka, tetapi juga dalam menyampaikan pelajaran hidup kepada raja dan rakyatnya, bahwa kehidupan ini sangat cepat berlalu dan apapun yang kita kejar di dunia ini pada akhirnya tidak akan mengalahkan maut. Maka nilai tertinggi bukanlah menjadi yang tercepat, tapi menjadi yang paling sadar dan penuh kasih. Cerita ini tidak hanya relevan untuk zaman dahulu, tapi juga sangat kontekstual dalam kehidupan modern, di mana orang berlomba-lomba menjadi terbaik, namun sering lupa bahwa hidup bukan sekedar kompetisi. Ia adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan memberi makna. Dalam hidup yang fana ini, kebijaksanaan, ketulusan, dan kasih sayang akan selalu menjadi warisan yang paling abadi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.